akan bahas temanya adalah antusiasme berbaiat demi meraih martabat. Ada baiat, ada martabat. Sanes martabat ya, kalau martabat jangan membayangkan martabat heula. Martabat, martabatun, marotib ada hubungannya dengan tartiban sama ya. Jadi semacam peringkat atau level, atau orang Turkinya turunan Kidul gitu maksudnya. Itu darajat Pak. Atau kalau ingin naik derajat seringlah ke Garut, ke mana? Derajat. Insya Allah naik derajat Pak. Naik kan pasti ke Garut naik derajat ya. Cuman berongkos, tapi kalau ke Baitul Mutaqin insya Allah gratis. Tapi naik derajat gitu. Kenapa? Karena setiap langkah kaki ke masjid paling tidak dapat 2 kan? Rufi'alahu darajah. Nah, itu. Setiap langkah kaki Bapak Ibu saya kita semua pasti lahu rafa'a ya. Rafa'a naik derajat. Yang kedua, khut'an khati'ah, dihapus dosa. Jadi sering-seringlah ke masjid supaya naik derajat atau naik martabat dan juga dihapus kesalahan insyaallah. Baik, sekali lagi antusiasme berbaiat demi meraih martabat. Jadi variabel sebabnya adalah berbaiat, bersikap loyal kepada Rasulullah SAW sehingga nanti dia ingin meraih martabat. Apa salah satu martabatnya? Terjadinya keikhwanan antara Bani Khazraj di satu sisi dengan Bani Aus di sisi lain. Karena Bapak Ibu mungkin pernah dengar bahwa Aus dan Khazraj itu sebetulnya kakak beradik. Kalau kita bahas dulu ya di awal-awal sejarah masuknya orang-orang dari Yaman, Aus Khazraj itu kakak beradik. Tetapi sekian puluh tahun kemudian mungkin tidak saling mengenal, terjadilah saling perang. Perang terakhir adalah Bu'ats. Perang terakhir sebelum Islam maksud saya ya. Sebelum Islam mereka perang dulu, baru ketika ketemu di Mekah terjadi keakraban. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, Ali Imran 103 mengatakan bahwa ikhwanan fa asbahtum ikhwanan, dijadikannya persaudaraan itu satu bagian dari nikmat Allah. Jadi jangan menyepelekan arti ketemu saudara. Tentu yang dimaksud adalah saudara secara akidah. Sehingga di situ ada kenikmatan yang luar biasa. Fa asbahtum ikhwan. Baik, mungkin sampai jalan ya. Nah, supaya karena ini serial sehingga satu sama lain saling terkait, kita akan mereview sejenak pembahasan sebelumnya. Dalam pembahasan yang lalu sudah diuraikan mengenai hikmah, nilai-nilai dari peristiwa Isra Mi'raj oleh Al-Mubarakfuri, juga oleh Syekh Munir Al-Ghadban. Di dalam Manhaj Haroki itu bagus Pak ulasannya, melengkapi Sirah Nabawiyah ya. Syekh Munir Al-Ghadban, tema atau bukunya yang terkenal itu Manhaj Haroki, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu semacam kondisi awal untuk membangun semangat Rasulullah SAW bahwa beliau pasti mengalami khairul laka minal ula, bahwa masa depanmu lebih baik daripada masa lalu. Karena salah satu makna dari surat Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka, bukan min apa khairul laka wa abqa, bukan ya, minal ula, bahwa masa lalumu yang penuh dengan penderitaan tadi, hai Muhammad, akan terbuka, pasti terbuka. Nah, terbukanya apa? Terbukanya dimulai dari 6 orang pemuda Yasrib, antara lain yang terkenal nanti ya. Dan banyak meriwayatkan hadis adalah 2, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dan Ubadah bin Somit. Kalau Bapak Ibu sempat mengikuti pembahasan Bulughul Maram,
sebagian yang menguraikan tentang sholat, salah satunya berasal riwayatnya dari Ubadah bin Samit. Begitu pula terkait dengan yang lain, Jabir bin Abdullah cukup sering meriwayatkan hadis. Jadi dua pemuda Yasrib yang tangguh ini punya peran besar dalam penyebaran Islam di Yasrib yang kelak nanti diubah menjadi Madinah. Jadi lewat peristiwa Isra Mi'raj dipastikan bahwa perputaran tentang kekuasaan akan terjadi. Jadi istilah Iwan Fals lewat lagunya yang terbaru bukan pergantian, Pak, perubahan. Paham? Bukan pergantian tapi perubahan. Sebab kalau berganti itu juga sama saja kan? Ada nggak perubahan? Nggak ada. Jadi yang kita tegaskan adalah perubahan, bukan pergantian. Sama seperti ini, ya. Jadi lewat gerakan yang dirancang oleh Rasulullah SAW, tentu dengan izin Allah juga, terjadilah gerakan-gerakan perubahan. Itulah sebabnya tadi bahwa Syekh Munir menamai buku itu karena mengkaji mengenai harokatud dakwah, gerakan dakwah yang dirancang oleh beliau. Disebutlah buku beliau itu Manhaj Haroki, sistem pergerakan. Sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan beliau dan juga para sahabat ditelaah sedemikian rupa dan nilainya buat kita, Bapak Ibu, nilainya sangat bagus ya. Jadi kembali bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah waktu terjadinya nudawiluha bainan nas, bahwa kekayaan, kemiskinan akan diputar, kejayaan, kegagalan akan diputar, setiap orang pasti mengalami. Jadi ketika kita dalam posisi al-usra, yakinlah ada al-yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al itu. Tetapi, nah muncul masalahnya. Bagaimana cara mengubah dari minal usri ilal yusra, dari kesulitan kepada kemudahan? Kita nggak bisa sekedar mengandalkan nalar untuk merancang sistem. Sebaik apapun sistem percuma kalau tidak ada kekuatan. Nah, bahasa sekarangnya ini pesan langitnya sudah ada. Kami melakukan pesan bumi, tapi kalau tidak ada pesan langit, mungkin capek gawe, tegak pakai. Jadi supaya pesan buminya sesuai dengan pesan langit sampai ke arasy sana, menggetarkan arasy, perlu farghab. Makanya ayat 7 mengatakan tidak cukup dengan faiza faraghta fansab, tapi harus dengan wa ila rabbika farghab. Jadi dua kata ini Bapak Ibu, fansab di satu sisi harus, farghab di sisi lain harus. Salah satu doa mungkin jarang kita hafal ya, karena kita jarang pakai, adalah dalam Riyadhus Shalihin. Kalau Bapak Ibu kembali ke bab al-yaqin wat tawakal, ada doa yang beliau biasa baca sebelum tidur. Ini dari Al-Bara Ibni Azib kalau tidak salah, radhiyallahu anhu, bahwa ritual tidur beliau, mudah-mudahan itu juga mungkin kalaupun nggak tiap hari sesekali ya, wudu dulu baru baca Allahumma inni aslamtu laka dan seterusnya, sampai di dalamnya ada kalimat wa fawwadtu amri alaik, menyerahkan seluruh urusanku padamu. Jadi farghab itu hakikatnya, Pak. Berharaplah terus kepada Allah. Hari ini saya kira Masya Allah semakin banyak orang yang hilang harapan, hopeless, Pak. Jangan sampai kita menjadi orang yang hopeless, putus harapan. Betapapun kesalahan kita masa lalu banyak, ada satu hadis dulu sebagai pembangkit farghab. Mungkin hadis ini sudah masuk pembahasan oleh Ustaz Husna ya. Bab 52. Bahwa saya sebut 4 huruf namanya Pak. DRIL. Drill. Kalau disingkat drill. Ternyata bahasa Inggrisnya drill itu artinya ngebor.
menancapkan ke bawah. Ada filosofis yang ternyata bagus juga ya. Saya singkat drill. Maksud saya hadis ini mengatakan begini. Meskipun dosamu sampai menyundul langit. Kebayang Bapak Ibu? Dosa sampai nyundul langit. Kesalahanmu sampai sepenuh bumi. Terbayang tak? Itu kira-kira. Masya Allah. Selama engkau da'autani, rajautani, istaghfartani, laqitani, ghafartu lak, kata Allah ya. Ini hadis qudsi kalau enggak salah. Aku pasti mengampuni. Dengan syarat 4 tadi. DRIL. DR-nya bukan dokter ya. Bukan. DRIL drill. Apa D-nya? Da'autani. Teruslah berdoa, teruslah. Da'autani. Bukankah kita diajak untuk berdoa? Ud'uni gitu ya. Terkenal kan? Ud'uni astajib lakum. 1. Yang kedua, R. Rojautani, berharaplah padaku. Berharaplah padaku. Semua nabi, rasul dan rasul Allah pasti diajarkan bagaimana cara terus supaya hatinya kuat berharap. Nabi Yakub alaihissalam ketika hilang Benyamin, setelah hilang Yusuf, bertumpuk berarti kan kesedihannya. Innama ashku basi wa huzni. Aku keluhkan, aku adukan kesedihanku, kesusahanku kepadamu ya Allah. Itu berarti berharap kan? Rojautani. Jadi berharaplah kepada Allah tanpa henti. Yang kedua, yang ketiga adalah istaghfartani. Teruslah minta ampun. Teruslah minta ampun. Anistaghfir gitu ya. Kata para nabi, minta ampunlah pada Allah sebelum azab datang. Dan yang keempat adalah laqitani, temui aku, temui aku. Salat adalah pertemuan tingkat tinggi dengan Allah yang sangat indah. Karena itu betapapun kita sudah sholat cukup lama puluhan tahun, barangkali proses peningkatannya naik turun al-wajar ya. Tapi yang pasti jangan sampai mengatakan untuk apa sholat lila-lila aja jangan hafal itu. Bukan masalah hafal. Kalau hafal anak kecil juga hafal, Pak. Yang menjadi masalah adalah kualitas ruhani saat kita membaca masing-masing doa. Sehingga Syekh Mustafa Al-Maraghi menyebutnya pentingnya 2 perkara untuk meningkatkan ruhani lewat sholat. Harakatul haq, gerakan yang benar, dan ad-du'a, doa yang benar. Maksudnya bacaan-bacaan sholat doanya kita benar membacanya, benar memahaminya. Insya Allah ada kenikmatan yang luar biasa. Mungkin bisa sampai nangis, Pak. Kita masing-masing bisa. Pada saat kita membutuhkan sesuatu, kita mengalami stuck of thinking itu, buntu pikiran, deadlock, membutuhkan icebreaker, pemecah kebuntuan tadi. Wa ila rabbika farghab. Menangislah, kata seorang lagu. Kan kau juga manusia. Jadi menangis itu justru kenikmatan. Bahkan menangis dengan kondisi batin remuk itu nikmat luar biasa. Rasulullah SAW begitu kan? Masih ingat Bapak Ibu ketika beliau ke Taif. Harapannya apa? Penduduk Taif menerima. Ternyata harapan itu mungkin kalau pakai bahasa lagu, harapan tinggallah ya Allah dengan kieunya. Beliau duduk bersimpu dengan penuh kelelahan fisik dan hati terutama. Mengadu kepada Allah, ya Allah, kepadamu kah aku mesti berharap atau kepada musuhmu? Bayangkan, menangis di situ. Ada kenikmatan. Nah, tak lama setelah itu baru Allah memberi solusi lagi. Lewat masuknya sekelompok jin masuk Islam.
Jadi selalu ada hiburan. Pada saat beliau sedih selalu ada hiburan. Maka da'autani, hayo minta, soal apa mintamu? Apa yang kau minta? Silakan. Apapun kau minta. Karena itu bersyukur para bapak. Ibu mungkin ibu ketinggalan. Kenapa? Kalau para bapak ketika khatib sedang duduk bisa memanfaatkan itu kan? Lah para ibu di mana doanya? Kasihan deh lo satu ketinggalan. Para bapak punya waktu, da'autani, manfaatkan saat khatib duduk untuk berdoa, al-asya, apa saja yang kau minta. Kata Rasul, ketika pas dengan itu bisa dikabulkan langsung. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini cerita menarik ya, teman-teman saya, jamaah-jamaah saya, ya karena tadi ya betul-betul butuh kepada Allah. Ada seorang jamaah yang jual beli mobil second, jual beli mobil second. Misalnya ada mobil yang 2-3 pekan belum terjual, pohon kepada Allah. Nah di antaranya itu ketika khatib duduk dia manfaatkan. Sebab saya tekankan manfaatkan waktu itu. Dia mohon, ya Allah tolonglah bukalah pintu rezeki supaya mobil ini disebutkan Pak. Tiba-tiba ya dengan qadar Allah tentu ya, jangan juga mengklaim ini karena saya bukan. Dengan qadar Allah beres tetepan tiba-tiba, Pak itu yang mobil itu berapa ya ininya? Oh sekian, ya sudah saya mau ke sana ya. Enggak langsung tes selesai Pak. Allahu Akbar. Tentu diawali oleh apa? Beliau rajin sedekah. Nah, yang sedekahnya ini yang jangan lupa. Doa itu kan berikutnya Pak. Tapi sedekah pemicunya, pembukanya itu sedekah. Musa alaihissalam pun begitu. Ya, kembali para bapak. Jadi perlu kita pahami bahwa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahwa yang namanya waktu, kekuatan, kelemahan itu pasti digilir. Dan saya kira bapak ibu kebanyakan sudah memasuki giliran melemah. Betul? Kuat, lemah. Lemah, kuat, lemah. Kita mengalami 3 ini pasti. Ar-Rum 54 menyebut begitu. Lemah, kuat, lemah. Saya, Bapak Ibu sudah mulai menuju kebanyakan. Paling beberapa orang ini yang masih kuat gitu. Sisanya sudah mulai menuju decline, menuju turun. Tuur terus ngawitan, ngerasa. Cangkeng terus ngawitan, tonggong, nawan wae pokoknya nama alasan. Kunaon pas ngaji cangkeng. Kunaon ngaji ieu tuur ampun hese di macam-macam gitu. Makanya igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkan 5 hal yang istimewa itu ya. Nah, para Bapak Ibu, sebelum pembahasan Isra Mi'raj yang lalu sudah dipaparkan bahwa 6 anak muda yang sedang menunaikan haji pada tahun ke-11 di Mina didekati oleh Rasulullah SAW. Melihat, jadi beliau menduga awalnya barangkali anak muda ini kayaknya terbuka nih orangnya. Didekati, dialog dengan mereka. Siapa saja 6 orang tadi? As'ad bin Zurarah dari Bani Najjar, Auf bin Harith bin Rifa'ah, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, nama Jabir ini masuk gelombang pertama, tapi ini sebelum baiat pertama, belum ya. Baru diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada mereka dengan mengatakan, dari mana kalian? Man antum? Siapa kalian? Oh, kami dari Yathrib. Oke. Setelah mengatakan begitu, tadi dialog bahwa kalian apakah sekutu Yahudi? Ya, kami sekutu Yahudi. Diterangkan oleh beliau, kalau begitu kalian pernah mendengar bahwa akan ada nabi akhir zaman? Ya, kami pernah mendengar. Di situ jelas, Pak. Kalau begitu saya orangnya. Ini Rasulullah. Boleh saya terangkan? Beliau bacakan beberapa ayat Quran. 6 orang ini langsung, ini nabi yang pernah kita dengar. Allah, ini nabi yang pernah kita dengar. Langsung baik,
Mereka bersahadat seketika. 6 orang tadi langsung bersahadat, tapi bukan baiat ya. Karena baiat tadi nanti ketika tahun haji yang ke-12. 6 orang bertekad apa setelah mereka bersahadat, Pak? Inna qad tarakna qaumuna wa la qaumun bainahum bil adawati wasyarri ma bainahum. Sungguh ya Rasulullah, kami bertekad tidak akan ada dari kami kaum kami yang tersisa kecuali masuk Islam, supaya kami bisa menghentikan permusuhan dan pertengkaran. Jadi di antara mereka sadar, karena di antara mereka ada yang Bani Aus, ada yang Bani Khazraj. Mereka berharap dengan tanda kutip lem perekat bernama Muhammad SAW dan Islam, permusuhan yang selama ini terjadi hilang. Tadi minal adawati wasyarri ma bainahum. Kami bertekad supaya pertengkaran, konflik yang tanpa henti ini bisa selesai. Ayajma'uhumullahu bik. Semoga Allah menyatukan mereka denganmu ya Rasulullah, melaluimu ya Rasulullah. Itu harapan mereka, Pak. Jadi kalau kita kaitkan dengan Ali Imran 103 tadi, bahwa fa'asbakhtum ikhwana, Allah membentuk kita menjadi saudara, itu nikmat yang luar biasa. Sehingga ketika sesama muslim saling terjadi seperti ini, aneh nggak, Pak? Bagi saya aneh. Dulu Bani Aus, Bani Khazraj merasa bersatu karena Islam, sekarang justru pecah karena Islam. Ada apa ini? Berarti ada sesuatu yang salah tuh. Ada sesuatu yang salah kalau terjadi seperti itu. Nah, tekad itu para bapak, mereka manfaatkan dengan baik sehingga pulang mereka ke Yathrib. Tadi ya tekadnya, kami bertekad akan mengajak orang-orang kami, penduduk kami, supaya tidak ada satu rumah pun di Yathrib kecuali menyebut nama Engkau dan menyebut nama Allah, membaca Al-Quran alias masuk Islam. Maka 6 pemuda yang hebat ini ternyata betul, Pak, memenuhi janjinya ya. Mereka mengajak sanak familinya dan seterusnya, sehingga kemudian ketika musim haji yang kita bahas sekarang, yakni tahun ke-12, masing-masing orang membawa temannya, sehingga kemudian ketika datang ke Mekah 12 orang anak muda. Belum ada tambahan, tapi paling tidak tambahnya 6. Selain Jabir bin Abdullah, muncul nanti nama yang baru tadi saya sebutkan, Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit dibawa oleh Jabir bin Abdullah, dan 12 anak muda ini kemudian membaiat Rasulullah SAW. Mereka bertekad. Baiatnya nanti kita lihat ya, sebelum kita ulas. Itu ketika mereka berbaiat, mereka menegaskan kepada beliau. Tapi perlu dipahami bahwa isna asyara rajulan, 12 orang anak muda Yathrib yang berbaiat ini, isinya Bapak Ibu bukan isi baiat siap perang, bukan. Kenapa? Karena belum waktunya. Pembinaan yang dilakukan Rasul terhadap 12 anak muda Yathrib yang hebat ini adalah pembinaan internal, bina urijal mungkin namanya ya, pembinaan orangnya dulu. Dari mulai kekuatan imannya supaya siap, tangguh, tauhidnya kokoh, cara berpikirnya Islamic worldview-nya juga tepat sesuai dengan basis Quran. Begitu juga dengan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Itu intinya pada pembentukan pribadi. Tapi setia setiap saat nantinya, lebih setia daripada reaksional ya. Hasil dari jeripaya mereka yang 6 orang tadi berhasil. Maka kemudian 12 orang siap untuk menunaikan selain haji, mereka berhasil pulang dari haji pun mereka membawa agama baru yang sangat kuat akidahnya, yaitu Islam. Nah, perlu Bapak Ibu pahami bahwa dari 12 orang inilah mereka kembali nanti ke Yathrib. Lantas akan terjadi baiat yang kedua nanti,
jauh lebih banyak daripada jumlah yang kemarin. Kenapa? Karena 12 orang yang sudah berbaiat kepada beliau siap untuk melaksanakan ajaran Islam, siap untuk sehidup semati bersama Rasul, dalam susah, dalam senang, duka dan cita, tidak ada masalah, tetap loyal. Itu janji mereka kepada Rasulullah SAW, termasuk siap menyebarkan Islam. Nah, gambaran ini menjadi pemicu seharusnya ya, bahwa kita pun sama. Saya kira alhamdulillah nih, Baitul Mutakin khususnya kajian Sabtu pagi setiap waktunya terus bertambah. Kenapa? Boleh jadi Bapak Ibu terus mengajak orang mencari, itu kan sedekah. Bukankah mengajak pada kebaikan bagian dari sedekah? Sehingga orang yang ikut kemudian alhamdulillah, berarti Bapak terus dapat kucuran sedekah dari orang yang mengamalkan hal yang sama. Terus begitu konsepnya. Itu namanya sedekah jariah, ada di sana ya, ada pengamalan. Para Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nah saya kutip tentang isi dari baiat yang pertama, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari pelaku sejarahnya, namanya Ubadah bin Samit. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu an anna Rasulullah SAW qala ta'alu ba'yauni. Jadi kata beliau, sini kalian berbaiatlah padaku, lalu berjabatan tangan. Kalau laki-laki jabatan tangan, apa? Jabatan tangannya karena banyak. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat pemain voli ya? Apa itu? Tumpuk tangan ya. Di situ pegang semua, terus bayauni, ayo berbaiatlah padaku. Satu, la tusyriku billah. Kalian tidak akan lagi berbuat syirik. Ini penekanan, Pak. Tidak berbuat syirik kembali seperti yang sekian waktu yang lalu masih syirik. Tegas itu. La tusyriku billahi syai'an. Ketika Bapak Ibu mengingat ini, tidak ada satupun nabi dan rasul kecuali pasti langkah pertama itu memberantas syirik. Sebaliknya menegakkan kalimat tauhid. Silakan Musa lihat ucapannya Allah kepada Musa, surat 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah. Kalau Bapak Ibu perhatikan sini urutannya 3 tuh. La ilaha illa ana tauhid, fa'budni penerapannya ibadah, aqimis shalah contoh dari ibadah. Ayat ini indah sekali, Pak. Urutannya pas. Tauhidnya kuat, praktek ibadahnya ada, tapi bentuk dari ibadah itu apa? Antara lain salat, aqimis salat. Begitu pula 4 nabi kita ambil sampel ya. Surat 7, 5, 9, 65, 7, 3, 8, 5. Ini bukan nomor jitu ya, nomor surat, maaf, bukan nomor jitu. 7, 5, 9, 65, 73, 85 itu mengambil contoh 4 nabi yang menekankan pada tauhid. 1 Nuh, Hud, Saleh dan Shu'aib. Sampel Pak saya kira ya. Pertama, sehingga saya katakan sekali lagi, tidak ada satupun nabi kecuali pasti mengajak tauhid. Maka kalau hari ini orang mengaku Islam masih bercampur, aduh sayang sekali ya. Yang kedua, la tusriku, tidak mencuri. Mereka komitmen dalam baiat itu siap untuk tidak mencuri. Yang ketiga adalah la taznu, tidak berzina. Karena waktu itu banyak sekali. Seperti Bapak Ibu sudah paham kalau yang mengikut dari awal dulu, bahwa jenis pernikahan di Arab Jahiliyah itu 4. Yang salah satunya adalah sama dengan prostitusi sekarang. Salah satunya. Atau yang tidak ada dan akan sangat berbahaya kalau masih berlaku. Apa itu? Kalau orang tua sudah punya anak gadis yang siap menikah, usia menikah, pasang bendera. Kalau meninggal sekarang kita apa Pak? Pasang benderanya. Koneng kan? Nah mungkin ini hijau, lampu hijau maksudnya.
Lampu hijau silahkan. Nanti ruhaid namanya ya, pernikahan ar-rohtu. Pernikahan ar-rohtu itu tadi masang bendera, tanda itu, maka siapa yang laki-laki berminat silakan daftar. Nanti dihitung sampai 10. Kalau sudah 10, maaf Pak, kuotanya habis. Itu kan? Ya karena maksimal 10. Terus ditunggu sampai hamil. Jadi 10 anak muda yang menghamili seorang perempuan tadi masuk daftar waiting list. Daftar tunggu. Kenapa? Daftar tunggu menjadi suami. Nanti ketika anak perempuan ini melahirkan, dipanggil lagi tuh yang 10 orang, suruh baris. Terus perempuan tinggal milih, sok milih yang mana, dihitung, ya mah goreng, iya jika kurang meyakinkan. Terus nanti ini wayahna yang terpilih, tidak bisa menolak. Boleh jadi yang tidak terpilih, yes, ayo teka pilih. Boleh jadi kan Pak? Bayangkan kalau pola pernikahan ini masih ada, apa yang terjadi? Yang menyenangkan saha? Laki Pak. Laki-laki kan? Yang sengsara siapa? Kaum perempuan. Pelecehan bukan? Masya Allah. Itulah yang disebut jahiliyah. Diubah. Makanya la taznu. Jangan berzina. Siap. Yang ketiga, ingat, ketika membangun Ka'bah juga diumumkan. Ini saking hati-hatinya. Membangun Ka'bah diumumkan. Pelacur tidak boleh ikut menyumbang. Apa artinya? Karena rumah Allah, pelacur nggak boleh. Kalau ada seseorang yang ketahuan pelacur menyumbang, nggak boleh. Datanya niatnya ikhlas Pak, ikhlas itu nggak boleh. Asal usulnya dari mana? Jelas Pak. Tapi kan ikhlas bukan saja ikhlas kan ibadah itu, tapi benar caranya. Begitu pula orang yang terlihat faktanya praktek riba nggak boleh. Itulah karena hati-hati Pak. Oke, sedikit melebar Bapak Ibu ya. La taznu itu terkait dengan riba, terkait dengan judi. Masih ingat tahun 84 antara Gus Dur dengan Kiai Haji Aliyafi As'ad Samsul Arifin mufarraqah. Kenapa? Karena Gus Dur menerima sumbangan dari SDSB. Silakan baca atau klik deh. Itu Tempo. Saya baca Tempo dulu waktu itu ya. Tahun 85 bahwa begitu. Maka Kiai Aliyafi dan As'ad Samsul Arifin, beliau sudah meninggal semua, ini protes, nggak boleh PBNU menerima sumbangan dari SDSB, haram itu. Tapi kata Gus Dur, nggak apa-apa. Karena itu dianggap imam yang kentut. Imam kalau sudah kentut jadi imam, gimana? Terdengar oleh makmumnya. Kita ada yang maju, teruskan orang baik batal kan? Nah ibarat itu kata beliau. Jadi bayangkan Bapak Ibu, Mekah Masjidil Haram atau khususnya Ka'bah begitu jelas tidak mau menerima sumbangan dari bantuan yang seperti itu. Maka hati-hati Baitul Muttaqin juga. Hati-hati. Kenapa? Niat saya ikhlas, tidak saja ikhlas Pak. Contoh, masjid saya, untung DKM-nya bertanya ke saya, ada orang yang memberi 5 juta. Ini Pak, sedekah katanya. Tapi beliau tahu yang sedekah itu adalah usaha miras di Bali. Tato miras gitu. Muslim anaknya, perempuannya Muslim, laki-lakinya Hindu. Gimana Ustaz? Jangan Pak, nggak usah. Itu pemacaran nolaknya, bilangin aja Pak. Maaf Pak, saya ini dari anak Bapak kan? Iya. Anak Bapak usahanya apa? Ya itu tadi, tato, miras. Enggak Pak, enggak. Menikitunya DKM, ini mah sedekah, niat ikhlas atuh. Betul nggak ikhlasnya Pak? Betul. Caranya? Nah itu, makanya tolak aja Pak. Lebar Ustaz 5 juta. Ya tong lebar apa gitu Pak. Insya Allah nanti ada gantinya. Itu contoh ya. Kemudian yang keempat, la taqtulu auladakum, tidak akan membunuh anak. Tadi sama kan? Karena selama ini mereka terbiasa membunuh anak, khususnya perempuan. Yang kelima, la ta'tu buhtanun taqtarifuna baina aydikum wa arjulakum, tidak akan
ada kedustaan yang dilakukan oleh antara tangan dan kaki. Maksudnya adalah tidak akan melakukan kedustaan terkait dengan apapun perbuatan, lalu kita mengatakan melakukan sesuatu yang buruk tapi menjawabnya tidak. Maksudnya gitu, konsisten dimanapun. Yang terakhir adalah wala ta'suni fi ma'ruf, tidak akan mendurhakai apapun kebaikan yang datang dari Rasulullah SAW. Itulah isi dari baiat. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, tidak ada kami siap perang, itu nggak ada. Baitul Aqabah pertama tidak ada kalimat itu. Semuanya bersifat pribadi, pembinaan intensif ya. Nah, di sini ada ancaman dari Rasulullah SAW ya. Maksudnya ancamannya apa? Ya, ada reward and punishment lah. Ada hadiah, ada ancaman. Apa katanya? Faman waffa minkum fa'ajirhu 'ala Allah. Siapa yang memenuhi sumpah tadi, Allah wajib membalasnya. Di sini berarti apa, Pak? Bu. Hak hamba, kewajiban Allah. Karena kalimatnya fa'ujirhu 'ala Allah. Allah pasti membalas untuk orang yang bersangkutan. Wafa kalau dia menyempurnakan janji itu. Sebaliknya, man asoba min dzalika syai'an fa'uqibu bih fid dunya wal akhirah. Siapa yang melenceng dari isi baiat ditimpakan azab di dunia dan di akhirat. Sebuah ancaman yang serius. Jadi ada rewardnya tadi kan? Rewardnya apa? Akan diberi pahala kebaikan. Punishmentnya apa? Diancam azab. Nah, saya kutip lagi dengan hadis di bab 53 ya, Riyadhus Shalihin. Ada kalimat begini, Pak. Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tami'a bi jannati. Jika setiap mukmin melihat di sisi Allah itu ada azab, melihat. Ulangi. Jika setiap mukmin melihat dengan langsung nyata bahwa di sisi Allah itu ada azab, ma tami'a, dia tidak akan berbuat serakah atau zalim demi mendapatkan surga. Tapi karena azab itu tidak terlihat nggak Pak? Maka seolah-olah azab itu tidak ada. Karena itulah di dalam surat Al-Anbiya, falamma ahassu ba'suna, kata Allah, ketika mereka sudah merasakan azab kami, baru mereka lari. Jadi ibarat begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah nih melihat seseorang anak muda yang memanggil, menantang seseorang. Panggil gurumu, panggil temanmu. Aing mah teu sieun. Itu sebelum datang. Terus datang gurunya, gedingan gede gitu, lari we. Sia. Oke. Ada enggak gitu, Pak? Maka kata Allah, la tarkadu, jangan lari kau, sini. Seperti itu. Tadi nantang amtir alaina minas samai, hujani kami dengan batu ketika belum datang azab. Awitina bi'adzabin alim, atau azab yang pedih sekalipun. Ketika datang azab, gelingan lari. Nah itu Pak, tidak bermental begitu gitu maksudnya ya. Itulah janji mereka. Dan Rasul memberikan satu penegasan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah melakukan sumpah setia tadi, nah tentang isi baiat ini juga disebutkan dalam beberapa riwayat yang cukup banyak ya. Dalam Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi kitabnya Dalail An-Nubuwah pun menyebut hal yang sama. Dalam Sahih Bukhari ada, juga dikutip oleh kitab Al-Mukhtasar fi Siratin Nabawiyahnya Syekh Musa bin Rashid Al-Azabi juga ada. Jadi sangat banyak jalurnya tapi intinya sama. Namun dari riwayat Al-Baihaqi sedikit berbeda. Ada kalimat yang tambahan di situ ya, bahwa mereka inna bay'na Rasulullah SAW, kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk as-sam'u wat ta'ah,
untuk siap mendengar dan taat, baik dalam keadaan kesal atau lapang, untuk siap nafkah, berinfak, fil usri wal yusri, lapang maupun sempit, untuk senantiasa al-amri bil ma'ruf. Ini Bang, al-amri bil ma'ruf, sumpah setia mereka. Ya, jadi saya kira isi baiat ini bisa kita jadikan rujukan juga buat kita. Ya, nah sebelum kita mengambil beberapa pelajaran, setelah 12 anak muda Yathrib komitmen dengan baik, maka mereka pulang. Tapi masalahnya muncul tafaqqu fiddin, pemahaman agama belum sebanyak anak-anak muda Mekah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengirim salah seorang anak muda yang dulunya anak orang kaya, anak mami Pak, karena anak orang kaya, tapi setelah masuk Islam, Masya Allah, berubah sederhana. Namanya Mus'ab bin Umair. Diceritakan oleh Al-Mubarakfuri gini, bahwa wa ba'da an tammatil bai'ah wa intaha al-musim, ketika musim haji sudah selesai, ini tahun ke-12 ya, tahun ke-12. Kemudian baiat sudah sempurna, maka ba'atsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a haula'il mubayyi'in, dikirimlah kepada orang-orang yang baiat ini orang pertama yang menjadi safirun fi Yathrib, duta besar, mungkin istilah sekarang duta besar semacam gitu ya, duta atau dai tadi, dalam rangka mengajari mereka keislaman. Fiha syara'i'ul Islam, kepada mereka diajarkan syariat-syariat Islam. Tadi namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Pertanyaannya, kenapa Mus'ab yang terpilih? Kenapa Mus'ab yang terpilih? Jawabannya ada di dalam riwayat lain. Diceritakan bahwa Mus'ab itu terkenal dengan ya'rifu bil muqarri, sangat paham tentang seluk-beluk bacaan Quran dan makna-maknanya. Inilah para bapak konsep Islam. Rasulullah SAW sangat berhati-hati menetapkan seseorang itu bukan atas dasar yang kita kenal namanya nepotisme, dinasti. Sekarang ada 3 dinasti Pak negeri ini. Sudah tahukah Anda? 1 warna biru, 2 warna merah, 3 warna merah juga. Masing-masing sudah membangun dinasti. Mungkin kita tunggu 5-10 tahun ke depan, masih bercokolkah dinasti ini? Mual. Mual, betul, boleh jadi. Balik lagi ke Al-Imran 140. Tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Emang kejayaan hanya milik mereka? Enggak Pak, Allah akan memutar kembali itu. Cuman kita tidak tahu kan kapan terjadinya. Jadi sekarang sajalah kita gerak dulu, munajat terus kepada Allah untuk terjadinya al-harakatut taghyir, gerakan perubahan. Al-harakatut taghyir namanya Pak, gerakan perubahan. Harus moving forward, harus terus bergerak maju, bukan moving backward. Kalau backward bakal belakang, balik deui. Harus ke depan, moving forward lewat generasi muda tadi ya. Baik para bapak dan ibu, saya ambil beberapa pelajaran sampai Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu diutus oleh beliau untuk mengajari kaum muslim tafaqquh fiddin. Apa pelajarannya? 1. Setiap mukmin harus memiliki ruhul jihad dalam rangka melakukan harakatut taghyir, gerakan perubahan. Ujungnya adalah terciptanya karya thayyibah atau hayatan thayyibah, daerah yang baik, kehidupan yang baik. Itu target akhir. Tetapi target akhir nggak mungkin terwujud tanpa dimulai dari ayo masing-masing pribadi kita belajarlah dari 6 anak muda Yathrib tadi Pak. Ya Rasulullah, kami janji tidak ada satu rumah pun di Yathrib kecuali menyebut nama Allah, menyebut namamu, membaca tilawah Al-Quran, kitab Allah. Itulah tekad beliau. Nad'uhum ila amrik
Kami akan mengajak mereka kepada agamamu. Kami akan tawarkan kepada mereka min hadzal din, terhadap agama ini. Fa inna yajma'uhumullahu 'alaik, semoga Allah mengumpulkan mereka atas ikhtiarmu. Sebuah janji yang luar biasa. Targetnya itu menjadi khairu ummah. Munculkan dalam hati, insya Allah jihad itu tijarah tunjikum. Bisnis yang menguntungkan adalah jihad. Tentu pengertiannya mohon dipahami luas ya, bukan jihad sempit. Pokoknya bersungguh-sungguh apapun, termasuk bagaimana memakmurkan Masjid Baitul Muttaqin so ramai mungkin. Itu bagian dari jihad. Saya kira ayat ini sudah sering dibaca ya. Sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah, gitu kan? Hei orang beriman, mau enggak nih? Mau enggak? Kami ajak lo dagang. Dagang yang pasti menguntungkan. Apa itu ya Rasulullah? Tu'minu billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Itu Pak, ajakan itu. Hal adullukum, mau enggak? Mau dong. Ya sudah, kita lakukan ini. Yakni ikhtiar, ajak teman kita kanan kiri depan belakang untuk menjadi bagian dari wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Masuklah barisan Al-Imran 104. Wal takum minkum. Satu. Yang kedua, menurut Syekh Munir Al-Ghadban, peristiwa pertemuan 12 orang pemuda yang berjanji setia kepada Rasulullah SAW mewakili dua kabilah besar yang selama ini bermusuhan. Maka tadi saya katakan di awal, perang Bu'as kurang lebih entah 3 bulan Pak, sebelum bai'at. Jadi baru selesai, artinya masih hangat kan? Bahasa orang sekarang, kuburan tanah kuburan anak-anak masih basah. Tapi mereka kemudian berubah total. Apa kata beliau? Ada beberapa poin penting pelajaran untuk peristiwa ini. Satu, ini kata Syekh Munir ya. Ini merupakan langkah politik Islam, as-siyasah al-islamiyah secara keseluruhan yang mulai terarah untuk pembinaan internal. Yakni masuk kalau terwujudnya halaqah. Masing-masing halaqah dibina oleh seseorang, kemudian diperkuat supaya apa? Fikrah Islamic worldview-nya kuat. Makanya Quran jangan lepas di situ, Pak. Quran by Quran, Quran dengan Quran, ayat dengan ayat, kemudian ayat dengan hadis, teruskan. Untuk apa? Membina secara pribadi. Yang kedua, baiat ini disebut baiatul mar'ah, baiat perempuan. Kenapa? Karena tidak memuat unsur ajakan perang. Dan memang belum waktunya. Yang ditekankan adalah bina'ul fiqra wal aqidah as-sahihah. Membina pikiran, membina keyakinan. Kalau keyakinan dan pikiran sudah bersatu, terwujudlah yang disebut Islamic worldview. Hari ini tantangannya kita berat Pak, anak-anak muda itu. Bisa gampang terjebak oleh berbagai hal. Termasuk pikiran-pikiran leftis kiri. Apalagi ada partai yang berani mengatakan kami mengedepankan atau semacam garis pemikiran partainya kiri. Hati-hati itu Pak, sosialis komunis nanti ujungnya, bahaya itu. Jadi ketika kondisi ini muncul, kita harus lawan. Lewat apa? Pembinaan, bina urijal. Supaya apa? Fikrah wal aqidah as-sahihah. Cara berpikirnya benar, akidahnya pun benar, tanpa henti harus. Makanya secara pribadi saya punya musola. Ya saya bina anak-anak remaja adalah 12-15 orang. Terus mereka, ayo saya kaitkan bagaimana kalau kita pelajaran, kita kaitkan bahwa ini tentang biologi ada loh di Qur'annya. Ayo kita buka. Kalau kita fisika, saya ajak mereka belajar mempelajari biologi tapi ada Qur'annya. Mempelajari fisika tapi ada Qur'annya. Saya cari ayat sedemikian banyak dikumpulkan dari berbagai buku tentang fisika.
tentang kimia, tentang biologi. Untuk apa? Supaya anak-anak SMP, SMA ini tahu bahwa Al-Quran itu ada unsur sains, meskipun bukan kitab sains. Jadi fikrah penting sekali, Pak. Tancapkan kekuatannya. Yang ketiga, masih menurut Syekh Al-Munir, adalah nilai dan klausul baiat yang tertuang dalam baiat pertama lebih pada seputar ikrar diri. Ikrar diri agar anak muda tadi menjadi al-mu'minuna haqqan, menjadi mukmin yang sempurna, menjadi mukmin yang benar. Kalau dalam surat Al-Anfal ya, al-mu'minuna haqqan itu antara lain wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum. Ketika dibacakan ayat-ayat Quran, zadathum imana, iman mereka bertambah. Itu target utamanya. Antara lain Ubadah bin Somit tadi. Sekali lagi, ketika menyebut kata Ubadah bin Somit tadi, pasti di dalam kitab Bulughul Maram ada beberapa kali, Pak. Karena riwayat dari Ubadah bin Somit menceritakan tentang bagian sholat ya. Yang keempat, masih menurut Al-Munir, Syekh Al-Munir, persenyawaan jiwa ruhani Bani Khazraj dan Aus yang selama ini terpecah oleh perang karena egoisme masing-masing, dengan Islam mereka terbangun ikhwanan ya. Bahkan Bapak Ibu, sebelum turun surat An-Nisa ayat 11-12, saking eratnya perkawanan persaudaraan seiman di antara mereka, awalnya sesama mukmin boleh saling mewarisi. Saking dekatnya. Itu berlaku sebelum An-Nisa 11-12 turun. Jadi sesama mukmin, saya wariskan separuh hartaku untukmu, itu bisa. Padahal bukan orang lain, bukan darah, tapi seiman. Namun ketika kasus Sa'ad bin Ar-Rabi meninggal dalam perang Uhud, kemudian hartanya diambil semua oleh adik-adik dari atau saudara dari Sa'ad bin Ar-Rabi, istrinya datang. Mungkin ini akan kita bahas ya pada saat perang Uhud, lalu dia meninggal, itu bisa masuk tuh. Ada fikih al-faraid di situ sedikit ya. Fikih al-faraid, maka datanglah ya Rasulullah, suamiku Sa'ad bin Ar-Rabi meninggal bersama Anda ikut perang Uhud. Lalu saudara-saudaranya mengambil semua hartanya. Kami kan punya anak perempuan 2. Saya juga butuh harta. Ini gimana ya Rasulullah? Apakah tidak ada solusi yang terbaik? Masa segitu? Tolong atuh ya Rasul beli. Kalau bahasa ibu-ibu sekarang dulu gitu, kumaha tuh beliau? Itu kalau tuh Pak, panjang gitu Pak. Ya, makanya kata Aisyah Dahlan, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin 7.000 kata sehari, ibu-ibu 50.000 kata Bang, 50.000 kata. Jadi kalau bapak dicarikan wae itu aneh itu. Ya karena tadi bapak sekali ngomongnya, ibu-ibu 20 kali ngomong cing atuh geus atuh tapi kata we panjang jadi. Benar tuh, Bu? Bener ya? Pasti era ngomongan kita memang bener gitu. Faktanya begitu. Oke, balik lagi ya. Jadi asbakhtum ikhwana. Maka udah ini. Allah menjawabnya dengan turun surat An-Nisa 11-12. Yusikumullah, Allah mewajibkan untukmu. Bahas lagi. Ini aja Bu, panggil adik-adik dari suamimu, panggil. Nih, ibu 1/8 ya, as-samaniyah. Ini namanya furudul muqaddarah, istilah di faraid. Ada 4, ada 6. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ini namanya furudul muqaddarah. Kade ulah salah maca, burudul muqaddarah nanti. Lain burudul. Furudul. Lain enggak burudul. Furudul muqaddarah 6, pasti 6, tidak ada yang lain. 6 saja. Cuman siapa dapat berapa itu persoalannya ya. Nah, ibu 1/8. Terus anak 2 perempuan kan? Ya. Jadi as-sulusai 2/3. Sisanya kamu ambil, sok kamu ambil. Diambil semua sisanya ya.
oleh adik kakak dari Sa'ad bin Ar-Rabi. Istri 1/8 pasti. Kenapa? Karena punya anak. Anak ini dapat 2/3. Kenapa? Karena berdua. Sebab kalau anaknya satu, nisfu 1/2. Jadi siapapun anak perempuan cuman satu sendirian, tidak ada anak laki-laki, tidak ada kakak adik yang perempuan juga, maka anak perempuan itu an-nisfu dapatnya. Selesai, adil di situ, Pak. Pulang, nggak bisa nolak. Sebab ini perintah Allah dan Rasulnya. Itu. Nah, itu 4 hal yang disampaikan oleh Syekh Munir Al-Ghadban mengenai kenapa dibalik baiat. Yang ketiga, yang terakhir. Tadi dikatakan setelah 12 anak muda pulang, mereka masih blank, masih kosong wawasan keagamaannya. Maka supaya gap itu tidak terjadi, ba'asan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk menjadi as-safir alias duta atau dakwah. Diutuslah. Apa alasannya? Karena Mus'ab bin Umair bil muqarri, orang yang sangat mengenal, paham Al-Quran, bukan saja hafal, mengerti, Pak. Nah, lihat kata-kata ya'rifu bil muqarri ini. Inilah disebut dengan kompetensi. Jadi bagi saya, mari khususnya anak muda ya, karena masih berproses, miliki yang disebut personal branding. Apa itu personal branding? Saya temukan definisinya dari sebuah buku SDM. Saya terjemahkan kira-kira gini, Pak. Personal branding itu proses pembentukan persepsi orang lain kepada kita, masyarakat, publik atau siapapun terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang. Kapasitasnya, kepribadiannya, nilainya, skillnya, keterampilannya. Skill ya, bukan sikil, Pak. Dudu skill, nek sikiliku suku, skill, keterampilan atau keahlian, value-nya dan kapasitas dirinya. Itu personal branding. Disingkatnya, kalau saya mengikuti Seth Godin, seorang profesor manajemen strategis, ada 3 triangle of success, 3 hal pengusung sukses. 1, skill tadi, SKA disingkatnya. Skill, keterampilan, keahliannya apa. Kedua, attitude, positif mental. Di sini akhlak, kejujuran, amanah dan sebagainya. Mungkin bisa masuk kategori kecerdasan profetik, ya. Fatona, amanah, sidik, tabligh. Itu penting ya, bagian dari attitude. Dan yang ketiga adalah knowledge, pengetahuan, wawasan. Kalau 3 ini dipadukan, insya Allah itulah konsep the right man on the right place atau the right man on the right job yang ditetapkan, diberlakukan Rasulullah SAW kepada Mus'ab bin Umair. Jadi indah peristiwa ini untuk mengungkit keterampilan kehidupan kita masing-masing. Demikian para bapak dan ibu yang kita bahas pagi ini terkait dengan Islamnya baiat 12 anak muda hebat dari Yathrib. Semoga Allah memberi kita semangat untuk meniru bagaimana mereka supaya menjadi mujahid Islam. Barakallahu li wa lakum. Baik, Ustaz, ada 2 pertanyaan. Mungkin dulu pernah juga disinggung. Yang pertama terkait dengan ritual haji. Kita tahu kan ritual haji yang sudah dilaksanakan oleh istri itu beda dengan pada saat nanti Rasulullah haji yang sebenarnya. Ya. Pertamanya dasarnya itu pada ajaran apa, kemudian apakah pada bulan Dzulhijjah sebagaimana sekarang. Yang kedua, kalau kita lihat tadi sekelompok peramal Yathrib itu mendapatkan informasi dari Rasulullah, nampaknya beda pada saat Rasulullah menyebarkan agama di Mekah. Tantangannya begitu besar, seolah-olah ada giroh daripada orang-orang Yathrib untuk welcome menerima. Ini apa perbedaan masyarakat Mekah dengan Yathrib? Bahkan ketika Mus'ab bin Umair nanti itu seolah-olah juga tidak ada perlawanan. Berapa menit bertanya. Jadi apa perbedaan karakter orang Mekah dengan Yathrib? Sepertinya ada perbedaan. Baik.
Yang pertama bahwa haji secara waktu pelaksanaan sama Pak, Zulhijjah, bukan bulan yang lain, sama. Tetapi klaim mereka bahwa kami anak cucu turunan Ibrahim itu hanya klaim lisan. Faktanya mereka justru banyak menyalahi tradisi haji yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Misalnya ada sebutan tradisi kalau nggak salah namanya al-khums. Al-khums itu konsep-konsep tradisi yang menyalahi. Misalnya ya, wukuf tidak usah di Arafah. Justru mereka berhenti, nggak usah ke Arafah. Sudah sekitar Mekah saja hajinya. Itu kan salah. Karena wukuf di Arafah sudah berlaku. Contoh lain, kalau haji itu non kota Mekah, maksudnya bukan penduduk Mekah, dia harus mengganti bajunya. Baju bawaannya lepas. Harus membeli baju yang dari situ, dari kota suci. Mun teu boga duit geus taranjang. Makanya jangan kaget. Kalau kan, Allah susah banget sih. Ya udahlah, mendingan telanjang lah, baiklah taranjang oke. Ini telanjang. Bapak ibu perempuan laki-laki perempuan telanjang sambil tawaf, konsentrasi mah labbaik Allah. Kebayang Pak, labbaik Allah syarif. Kacau sudah, yakin bisa khusyuk hajinya. Wah, hidup we nu aya gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa berbeda Pak? Agaknya sih kalau saya telaah ya dari bacaan-bacaan yang ada, karena background profesi. Kebanyakan Mekah berdagang, nyaris petani tidak ada. Kenapa? Tanahnya Pak keras. Madinah, subur. Ditambah lagi di Madinah itu jumlah komunitas Yahudi banyak dan orang-orang yatim tadi terbuka, sering bergaul kan. Tadi makanya saya katakan, beliau bertanya, kalian mawalinya Yahudi bukan? Sekutu Yahudi? Ya, kami sekutu Yahudi ya Rasul. Oh, berarti beliau yakin. Berarti kalian sudah tahu kan informasi bahwa akan ada nabi baru? Itu Pak bedanya. Sementara di orang-orang Mekah fokusnya bisnis, bahwa mereka bergaul dengan orang-orang Suriah, orang-orang Yaman, tapi fokusnya bisnis, terpaduli teuing masalah keilmuan agama. Beda dengan penduduk Madinah yang open mind sifatnya, sehingga ketika ini berarti nabi baru yang kita dapat informasi kemarin kan, kira-kira klok ketemulah akhirnya syahadat. Unik. Jadi ada semacam gini, ada pengetahuan dasar. Nah, pengetahuan dasar itulah yang menjadi cikal bakal pengetahuan yang lebih luas kalau orang itu terbuka, tidak tertutup. Barakallah. Itu mereka. Mengapa? Assalamualaikum Tertarik dengan dari 2140 hadis Hasan dari Bukhari dan Nasr. Kalau dari arti pengertian itu Allah ya katakanlah memberikan satu menggilirkan, giliran gitu. betul, memberi giliran Terkait dengan bahul seperti itu ya. Ya. Sedangkan pada saat bahul itu kalau seandainya mereka ya bertahan pada posisi masing-masing sesuai dengan pesan Rasulullah, apapun yang terjadi jangan kalian bertanya, tapi ternyata demikian itu ya. Kalau kita hubungkan dengan Al-Qur'an 11 ya, dan Allah tidak akan melupa satu ya. Mohon kira-kira kualitasnya bagaimana? Oke, baik. Kalau di Ar-Ra'du 11 itu berkenaan dengan qadar yang namanya muqayyad. Takdir yang berubah tapi bersyarat. Allah tidak akan mengubah kondisi seseorang atau kaum ya. Kalau ma bi anfus, kalau sesuatu yang ada pada diri mereka tidak berubah. Sesuatu itu apa? Qalbun. Artinya nasib, rezeki dan sebagainya itu pilihan. Kita bisa mencari. Hadis lain mengatakan dalam Tirmizi, takdir bisa diubah dengan dua hal. Ad-du'a wal ikhtiyar. Doa, kalau kita kaitkan lagi dengan al-insyirah tadi,
Doanya farghab, ikhtiarnya fansab. Jadi harus kembali tadi, mengubah keadaan diri farghab, fansab wa farghab. Satu. Yang kedua mengenai kenapa sampai terjadi, mungkin lebih rinci akan kita ulas pada saat perang itu. Nikmat sekali, bagus sekali bahwa boleh jadi itu bagian dari cara Allah menguji kita untuk mengetahui mana yang mukmin, mana yang munafik. Begitu pula untuk memperlihatkan bahwa ketika ada segelintir orang yang yuhibbunal ajila, yang lebih mendahulukan dunia, wa yazarunal akhirah, dan mengabaikan akhirat, pasti kelompok itu rusak. Jadi rusak susu sebelanga berlaku di sini. Maka supaya tidak rusak susu sebelanga, Bapak Ibu jangan makan. Sebab gara-gara nila rusak susu, nya mulai ayeuna liret masak susu. Sebab itu bisa rusak. Nah itu, jadi pentingnya ikatan batin satu sama lain, jangan menyalahi aturan. Tapi ini banyak nilainya, tapi insya Allah lebih jelasnya, lebih dalamnya nanti ya. Nah korelasinya adalah sekali lagi perubahan kondisi sangat bergantung pada perubahan hati. Ketika kita menyikapi sesuatu dengan penuh rasa syukur, insya Allah berkah terus kan. Ketika nikmat kita terima, alhamdulillah ya Allah, akan bertambah tuh. Tapi ketika innama utituhu ala ilmin indi, misalnya saya bisa berhasil ya karena kebenaran saya saja, nggak ada urusan dengan Allah. Al-Anfal 53 katakan Allah akan mengubah nikmatmu menjadi laknat. Nauzubillah. Begitu barangkali gambaran.